Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajr Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajr Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah perbedaan dari sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem pemerintahan yang bersifat absolutisme. Nah, dari kedua sistem pemerintahan ini, apakah mungkin bisa diterapkan di Indonesia atau tidak gitu ya? Nah, karena saya membuat video ini tidak akan terlalu panjang, jadi saya harap teman-teman semuanya bisa menyimak video ini dengan baik, dengan sebaik mungkin gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan mungkin kita langsung saja mulai videonya. Yuk. Langit angkep pakidulan gumuruh ombak nu nyaksi ngoceak sapanjang jalan pasir besi pajaratan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman di rumah sudah mengetahui bahwa tahun depan, tepatnya tahun 2024, itu kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi, yaitu pemilu presiden tahun 2024 ya. Nah, saya kira ya, saya mengamati mungkin di tahun 2024 nanti pemilihan presiden itu sangat panas sekali, tidak kalah panasnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan kita kalau melihat di tahun-tahun sebelumnya ya, pemilu presiden tahun sebelumnya itu panas sekali, banyak hoax-hoax di mana-mana yang bertebaran di media sosial, banyak sekali perpecahan di mana-mana antara kelompok A dan kelompok B gitu ya. Mungkin di tahun sebelumnya kita harus belajar ya untuk menjadikan 2024 itu menjadi pemilihan presiden yang sehat, yaitu kita harus bersaing agak gagasan, bukan bersaing soal jadi kita tuh hanya bermusuhan soal ide, tapi jangan bermusuhan soal kemanusiaan gitu ya. Nah, kan itu dua hal yang berbeda, jadi jangan disangkut pautkan. Nah, jangan sampai pesta demokrasi 2024 ini jangan sampai menjadi pesta demonstrasi gitu ya, jangan sampai. Nah, bicara soal pemilihan presiden atau pemilu, itu tidak terlepas dari sebuah pemerintahan tentunya. Nah, di dalam pemerintahan itu pasti ada sebuah sistem, dan yang akan kita bahas di sini ada dua sistem, yaitu sistem demokrasi dengan sistem yang bersifat absolutisme. Mari kita bahas sistem demokrasi terlebih dulu. Demokrasi itu diambil dari kata Yunani, yaitu demo dan kratos. Demokratos gitu ya, yang artinya adalah kekuatan rakyat. Nah, sistem demokrasi ini pertama kali diterapkan di wilayah Yunani yang itu daerah Athena ya. Dan mungkin teman-teman juga pernah mempelajari demokrasi itu di bangku sekolah, yang mana demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa sih maksudnya? Yaitu dari persepakatan rakyat gitu ya, oleh rakyat, atau dilakukannya oleh rakyat dan hasilnya pun untuk rakyat itu sendiri gitu. Itulah demokrasi. Dan sistem demokrasi juga adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana warga negaranya itu memiliki hak yang sama di dalam pengambilan keputusan yang akan dapat merubah hidup mereka gitu ya. Dan sistem demokrasi juga itu mengizinkan setiap warganya ikut serta, baik secara langsung maupun lewat perwakilan rakyat di dalam pembentukan hukum gitu ya. Kalau kata Pak Guru Gembul, demokrasi itu terbentuk atau dibentuk oleh sesuatu yang bersifat arogan dan keegoisan gitu ya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa cek ya di seminar atau semacamnya itu ya di Guru Gembul yang sama Pak Rocky. Kalau nggak salah Pak Guru Gembul itu bilang seperti itu ya. Jadi di satu wilayah itu harus ada pemimpinnya, pasti siapa yang akan menjadi pemimpin di sini gitu kan. Dan semua orang di sana itu mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Mereka semua ngacung untuk jadi pemimpin. Mereka semua pengen jadi pemimpin gitu ya. Dan itu adalah cerminan dari keegoisan gitu ya, arogansian. Nah, dari situlah terciptalah yang namanya sistem pemerintahan yang disebut demokrasi sekarang, yaitu
di mana pemerintahannya itu harus diganti-ganti setiap 5 tahun sekali kan, ya. Jadi periode pertama harus pemimpinnya A, dan periode kedua pemimpinnya B gitu ya, harus diganti-ganti. Jadi demokrasi itu adalah pembatasan waktu untuk pemimpin gitu ya. Karena kalau pemimpin itu memegang kekuasaannya terlalu lama, maka dia akan menjadi superioritasnya itu semakin besar gitu ya. Dan ini pun pernah terjadi di Indonesia ya dulu ya kita mempunyai pengalaman lah. Indonesia itu saat dipimpin oleh orang yang berkuasanya terlalu lama, dan ekonomi juga akan tidak stabil, dan politik juga tidak akan stabil ya. Maka dengan politik itu tidak stabil, maka ekonomi akan terus menurun ya seperti itulah. Nah, negara-negara yang menerapkan demokrasi itu adalah Indonesia, India, dan Amerika Serikat, Singapura, dan masih banyak yang lainnya gitu ya, negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Nah, berbeda dengan sistem pemerintahan yang bersifat absolutisme. Absolutisme itu dalam teori politik itu adalah suatu rezim yang sifatnya mutlak gitu ya. Artinya setiap warga negaranya itu dituntut untuk setia kepada penguasa atau pemimpinnya gitu ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh sang raja, maka perintah itu sifatnya mutlak. Tidak ada kesepakatan sebelumnya antara masyarakat ya. Makanya di setiap negara yang menganut sistem absolutisme itu tidak ada perwakilan rakyat di sana. Karena semuanya itu tergantung raja gitu ya. Semua itu diatur oleh raja gitu ya. Kecuali memang negara yang sifatnya monarki konstitusional gitu ya, yang dimana ada perdana menterinya. Nah, negara-negara yang menganut sistem absolutisme itu adalah negara-negara yang berkerajaan gitu ya, seperti Brunei, Arab Saudi, dan yang lainnya gitu ya. Itulah negara-negara yang menganut sistem absolutisme. Jadi tidak ada perwakilan rakyatnya gitu ya. Semuanya ditentukan oleh sang raja. Dan biasanya orang yang hidup di sebuah negara yang bersifat absolutisme ini, biasanya itu warganya selalu mengagungkan pemimpinnya, selalu memuji pemimpinnya gitu ya. Nah, bahkan saat mereka sudah dewasa pun, mereka itu masih percaya bahwa leluhurnya itu bisa terbang, bahwa leluhurnya itu kalau berantem bisa mengeluarkan api, bisa terbang, bisa hilang gitu ya. Dan jika kita melihat kondisi masyarakat kita dari zaman dulu hingga sekarang gitu ya, yang dimana kalau di tahun politik pemilihan presiden itu selalu mengagungkan pemimpinnya, pemimpin saya lebih baik daripada pemimpin itu, tidak, pemimpin saya lebih baik daripada pemimpin Anda gitu ya. Dan dimana masyarakat kita itu selalu mengagungkan kelompoknya dan selalu merendahkan kelompok yang lain. Dan masyarakat kita yang masih percaya bahwa leluhurnya itu bisa terbang, bisa mengeluarkan api, dan lain sebagainya. Menurut teman-teman di rumah, Indonesia ini lebih cocok pakai sistem yang mana? Absolutisme kah? Ya, bahkan Bung Karno pun mengiranya seperti itu. Makanya Bung Karno itu pernah bilang Indonesia ini tidak bisa pakai demokrasi. Kalaupun bisa, demokrasi itu harus terpimpin oleh siapa dipimpinnya? Ya oleh orang yang kuat, oleh orang yang sangat berpengaruh dan penyambung lidah rakyat. Siapa? Saya. Gitu. Nah, karena masyarakat kita itu ya lebih berkecocokan ya untuk absolutisme gitu ya, lebih cocok pada lingkungan absolutisme, namun kita memakai cara demokrasi, sehingga ini tidak saling sinkron gitu ya. Ketika ada pemilihan presiden, yang mana pemilihan presiden itu adalah sebuah cerminan dari demokrasi, maka kita melakukannya dengan cara-cara absolutisme, dengan mengagungkan pemimpin-pemimpin kita gitu, dengan bahkan kita rela untuk mengorbankan segala-galanya untuk pemimpin kita yang akan kita calonkan untuk jadi presiden gitu. Padahal itu di dalam pandangan demokrasi itu sangat berlebihan gitu ya. Jadi itulah perbedaan antara sistem demokrasi dan sistem absolutisme gitu.
itu sebuah bentuk negara atau sistem pemerintahan yang saling bertolak belakang ya. Dan Indonesia itu ada di keduanya dan hingga sekarang. Makanya kenapa di setiap ada suatu pemilihan umum atau apapun itu selalu ada perpecahan ya walaupun tidak perpecahan itu tidak besar itu ya, seperti di negara-negara Timur Tengah sana. Dan kita juga selalu berharap ya bahwa perpecahan itu tidak akan menjadi sesuatu yang isu besar gitu ya. Dan kita juga, saya pikir masyarakat kita sudah saling dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak gitu ya. Karena persatuan Indonesia itu ada di dalam sebuah Pancasila. Jadi memang persatuan Indonesia harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada harus memecah belah atau memikirkan perbedaan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, okelah teman-teman, itulah perbedaan antara sistem demokrasi dan absolutisme. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Koreksi saya jika ada kesalahan dalam perkataan saya atau informasi yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan seperti biasa, saya Fajri Ubaidillah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.